Assalamualaikum bunda-bunda semuanya, apa kabar? Saya harap semoga bunda-bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Jadi ini sekedar sharing lagi, jadi di awal video tadi saya membawa anak saya itu ke dokter gitu ya, karena saya kayaknya udah 3 hari demam itu kayaknya udah nggak bisa untuk pakai obat dari apotek aja gitu. Terus akhirnya saya bawa dia ke dokter. Dan itu pun sebenarnya kalau dia ke sekolah itu juga udah masih nggak enak badan gitu. Tapi karena udah ujian tengah semester di sekolahnya, jadi nggak mungkin dia udah 2 hari libur nggak ikut ujian, nggak mungkin 3 hari nggak ikut ujian juga gitu. Jadi nanti numpuk-numpuk gitu. Sedangkan ujiannya dalam 1 hari itu ada 2 mata pelajaran gitu. Jadi akhirnya di hari keempat saya paksakan juga dia untuk ikut ujian, walaupun sebenarnya badannya masih kurang sehat. Namun alhamdulillahnya wali kelas anak saya itu paham ya bunda gitu, paham ketika anak saya itu ketika selesai ujian dia cerita dia tidur-tiduran di kelas, terus wali kelasnya datang menghampiri dia dan memegang kepalanya dan bilang wah ini masih demam kata wali kelasnya. Jadi nanti kakak nggak usah ujian, nggak usah sekolah dulu kalau memang masih demam katanya gitu. Nah namun karena saya khawatir juga gitu kan kalau masih libur lagi, akhirnya saya bawa dia ke rumah sakit gitu, ke rumah sakit bukan rumah sakit sih, ke klinik gitu, klinik salah satu klinik Intromedica, tempat vaskes pertama kami. Terus setelah dibawa ke paskes, ke klinik gitu kan, karena anak saya itu merintih katanya gitu, perutnya sakit, terus tenggorokannya juga susah menelan makanan gitu. Saya kira itu adalah ini apa namanya, eh, apa sih namanya, sariawan gitu atau panas dalam gitu. Ternyata ketika dicek sama dokter, satu perutnya nyeri itu ternyata dia emah gitu. Jadi karena anak ini suka nahan-nahan perutnya nggak makan gitu. Jadi saya bingung juga gitu kenapa dia bisa kena emah gitu. Karena memang sebelum-sebelumnya anak ini selalu dibilang sama temennya gendut gitu kan. Jadi akhirnya dia karena nggak mau dibilang gendut, dia coba lah menahan diri untuk nggak makan. Biasanya kalau dia ke sekolah itu saya kasih bekal bunda, saya kasih dia bekal makan. Tapi ya itulah ada efek dari canda-candaan anak sekarang ya gitu. Jadi apalagi anak sekarang yang perempuan itu udah ngerti penampilan gitu. Jadi kalau diledikin sama teman dia udah ngerasa gitu. Akhirnya dia kadang-kadang kalau udah nyampe di rumah itu nggak makan siang bun gitu. Malamnya baru makan malam, ketika saya paksa pun dia sampai nangis gak mau makan gitu. Akhirnya efeknya kayak seperti itu, dia kena emah. Terus yang untuk ini tenggorokannya, jadi dibilang sama dokter itu tenggorokannya itu kena radang radang tenggorokan gitu, karena memang sebelum demam ini anak saya yang perempuan ini suka makan es gitu. Makan esnya itu berurutan bunda, hampir tiap hari gitu makan es. Terus saya bilang es krim ya, tapi es krimnya bukan es krim di sekolah, tapi es krim yang dekat rumah, ada warung dekat rumah yang jualan es, dan itu dia makan gitu hampir tiap hari. Terus akhirnya dibilang sama dokternya itu radang tenggorokan, nanti kalau misalnya masih dimakan minum air dingin juga atau es krim juga itu nanti bisa mandel katanya gitu. Memang waktu itu pernah saya bilang kan, jadi jangan tiap hari makan es, nanti radang tenggorokan kayak abangnya gitu. Tapi dianya nggak mau dengar gitu kan, nggak ada ya udah. Jadi sekarang karena dia udah nggak tahu akibatnya gitu kan, dia mendapatkan efek dari penolakannya terhadap saya dulu gitu. Akhirnya ya udah dia terima akibatnya, dan dari situ dia ngerti ya bahwa ternyata apa yang dibilang sama uminya itu harus dia dengarkan. Gimana suara saya terdengarnya bunda, apakah jelas suaranya gitu? Karena memang udah 2 hari ini nggak enak badan ya, jadi kalaupun saya paksakan ngomong gitu kan, itu tenggorokan juga sakit gitu kan. Terus ini kepalanya lagi berat juga gitu, lagi nggak enak badan juga gitu. Apakah ini memang lagi musim gitu ya? Dan lucunya ini gimana ya, satu rumah bukan, suami nggak kena ya, jadi anak saya tiga-tiganya tuh kena gitu, kena batuk gitu. Jadi kena ketika berawal dari si kakak yang demam,
flu, batuk gitu kan. Ketika dia udah mulai mendingan, ya sekarang gilirannya gitu, bagi-bagi jatah ya. Giliran sekarang Umi udah sama adiknya itu yang ini apa yang ini yang demam dan batuk gitu. Jadi dia bagi-bagi jatah ke kami gitu. Jadi itu yang saya rasakan sekarang. Jadi kurang suaranya kurang pas gitu. Nah, Bunda gimana sekarang? Apakah cuaca yang tidak baik itu juga ada di tempat Bunda sekarang gitu? Apakah musim batuk itu juga terjadi di daerah Bunda gitu? Karena di sini cuacanya lagi nggak bagus gitu ya, ada kadang panas, kadang-kadang hujan gitu. Dan mungkin ini dari suara saya, mungkin Bunda juga bisa dengar ya, ini kayaknya suaranya lagi kok gemetar gitu. Jadi gitu ya, abis gimana gitu. Kalau nggak berbicara susah juga gitu. Sedangkan saya pengen ada sesuatu hal yang saya upload untuk di YouTube saya. Oke Bunda, ini adalah setelah saya ngantar anak ke dokter tadi, itu saya bikin pisang goreng gitu ya. Jadi sepertinya ini ada kendala kesalahan di resep ya. Salah satu resepnya itu saya kira adalah kalau misalnya pisang goreng itu saya kasih maizena, tepung maizena, itu rasanya mungkin akan lebih crispy gitu, lebih crispy dan kriuknya itu tahan lama gitu. Tapi ternyata ketika saya goreng itu agak sedikit keras gitu. Jadi anak-anak biasanya kan kalau cemilannya itu suka ada pisang goreng terus dikasih dikasih keju sama dikasih susu gitu untuk cemilannya. Terus ini entah kenapa, mungkin saya taunya di mana ketika salah dikasih maizena ya, karena ketika saya sudah masak pisang goreng ini di ronde pertama, ketika saya masak lagi di ronde kedua itu malamnya saya nggak kasih maizena Bunda gitu. Jadi dan itu beda dia gitu. Jadi harusnya ketika saya masak pisang goreng ini nggak dikasih maizena Bunda. Saya kira kalau saya kasih maizena itu akan kriuk dan juga ini crispy gitu. Ternyata di ronde kedua ketika saya masak pisang goreng itu malamnya itu tanpa dikasih maizena malah kriuk gitu, kayak abang-abang jual gorengan di pinggir jalan gitu, enak sekali. Jadi mungkin Bunda kalau mau bikin pisang goreng kayak gini mungkin nggak usah dikasih nggak usah dikasih maizena gitu, jadi cukup dikasih tepung terigu sudah tuh dikasih garam sedikit, dikasih mentega, dikasih vanili, terus udah gitu aja gitu. Terus menteganya mentega padat aja nggak apa-apa ya gitu. Jadi udah kasih itu nanti dicampurkan ke dalam pisangnya, itu rasanya lebih manis Bunda gitu. Kalau di sini kan tadi saya masukkan maizena ya, seharusnya maizena itu nggak saya masukkan. Oh ya Bunda kalau punya obat manual gitu ya, obat manual saya harus minum apa gitu supaya batuknya ini berkurang atau hilang gitu. Kira-kira saya harus minum obat apa ya gitu, karena kalau sudah minum air panas pun udah, katanya kalau kata orang tua saya minum air panas gitu. Terus ada juga yang bilang itu minum madu sama jeruk nipis gitu. Tapi karena saya ada penyakit lambung gitu ya, karena memang dulu karena saya pengen juga diet gitu ya, jadi akhirnya dulu saya pernah rutin meminum jeruk nipis dan madu setiap hari, akhirnya tanpa makan gitu sarapan. Akhirnya itu kena di lambung gitu karena diet dengan cara yang salah. Terus akhirnya mungkin jadi kalau untuk jeruk nipis mungkin saya nggak bisa ini dulu gitu. Nah kalau untuk resep yang lain boleh nggak Bunda sharing gitu? Kalau misalnya kan kadang-kadang beda daerah obat tradisionalnya ya, siapa tahu obat tradisional yang Bunda miliki atau Bunda tahu untuk obat batuk, flu, sama sakit kepala itu kalau ada yang alami boleh sharing di kolom komentar ya Bunda gitu. Karena saya pengen kalau bisa sih menghindari ini ya obat medis gitu, kecuali kalau memang sudah parah banget baru mungkin saya pakai obat medis.
Baik Bunda, ini sudah di akhir video ya. Akhirnya inilah selesai pisang keju crispy kami, cemilan sore untuk anak-anak. Mudah-mudahan video yang saya ceritakan hari ini, pengalaman dari anak sakit dan juga saya sakit, terus menu hari ini memberikan manfaat untuk Bunda semuanya. Baik ya Bunda, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.